Ketika perasaan kita tidak dirubah, dan itu masuk di alam bawah sadar, walaupun di pikiran sadar, saya ingin kaya, saya ingin sukses, ingin kan? Setiap ingin itu pasti digerakkan oleh rasa kekurangan. Makanya kata Einstein, kamu tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah di kesadaran saat kamu menciptakan masalah itu. Sudah jelas yang menciptakan masalah itu kesadaran kita. Nah, kita mencoba ingin menyelesaikan masalah di kesadaran yang sama atau mualtiasa. Ini kata-katanya jangan dipahami dangkal, perhatikan saya. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Kalau dangkal memahaminya, seolah-olah keburukan pada suatu kaum itu karena kehendak Allah. Oke, lanjut dulu ya. Apa kata ayat ini? Bagi manusia ada akibat-akibat yang selalu mengikutinya secara bergiliran. Menciptakan sebab A, ada akibat A. Menciptakan sebab B, ada akibat B. Menciptakan sebab C, ada akibat. Jadi sebetulnya realitas kita hari ini buatan Allah atau kita sendiri arsiteknya. Yes. Jadi kalau begitu, bisakah kita menciptakan realitas baru? Bisa. Gimana caranya? Oke. Mengubah semua program-program lama yang sudah kadang masuk di alam bawah sadar. Perhatikan Bapak Ibu. Ada yang pernah terluka mungkin ya, hatinya, terluka batinnya. Saya tahu di sini dari wajahnya juga kelihatan. Ada nggak luka itu di dalam? Ada. Energi bukan? Energi. Vibrasi bukan? Vibrasi. Frekuensi bukan? Frekuensi. Memancarkan energi tidak? Coba. Di luar diri kita ada stimulus. Ada sesuatu yang mengingatkan luka itu. Jadi begitu ada kejadian di luar diri kita, ya, dan kejadian itu mengingatkan tentang luka itu. Pernah ngalamin begitu? Pernah. Misalnya beginilah, ya. Ada orang yang pernah menyakiti ibu bapak. Sebut aja namanya X. Tiba-tiba nama X itu datang, walaupun X yang berbeda. Aneh ya, kok ingat lagi sama si X yang itu tuh. Itu artinya berarti energi itu ada. Saya kasih tahu, saat energi itu ada, dia muncul dari dalam. Perhatikan saya, perhatikan ini bagian yang paling penting. Jangan dilawan, jangan dihakimi, jangan dinilai. Biarkan energi itu ada dan akui kalau itu ada. Jangan bereaksi yang negatif. Ketika kita mengambil sikap yang negatif, apa yang terjadi? Kita sedang menambah luka. Sikap yang negatif itu malah justru menambah luka semakin besar. Inilah karena kita selama ini nggak ngerti bagaimana cara menyembuhkannya. Dilawan, ya, sesuatu yang dilawan pasti akan melawan. Sesuatu yang akan ditiadakan oleh kita akan. Jadi cara untuk mengambil energinya supaya dia tidak punya kekuatan, cukup disadari, diakui, diterima kalau energi itu ada. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika X disebut-sebut, marah. Langsung diceritakan lagi yang lalu. Itu kalian mah. Saya tahu. Makanya tercager-cager. Gak waras-waras. Terus akhirnya apa? Menambah luka, menambah luka. Apa yang terjadi? Program itu bukan bergeser. Tidak ada quantum shift di situ. Yang terjadi apa? Itu dipermanenkan. Makanya kejadian yang sama terjadi berulang-ulang. Keren gak Bapak Ibu alam semesta ini? Keren apa tidak? Keren kalau dipahami. Makanya mekanisme ini kan jarang dijelaskan. Betul nggak? Seolah-olah ini ranah psikologi. Ini sekarang harus masuk ke sini. Seperti kata Menteri Agama. Tempat-tempat ibadah ini harus jadi laboratorium spiritual. Itu Menteri Agama bilang begitu. Jadi jadikan rumah-rumah ibadah sebagai laboratorium. Kalau laboratorium itu tempat eksperimen,
tempat mengambil data. Artinya apa? Tempat-tempat ibadah itu bukan melulu hanya melakukan ritual yang kita sendiri tidak pernah tahu. Tetap ini harus jadi laboratorium. Nah, makanya saya jadikan nih rumah ibadah jadi laboratorium. Kita coba melakukan proses eksperimen. Ini sedang eksperimen nih, eksperimen. Ini sedang eksperimen. Masuk ke dalam diri lebih dalam. Nah, di ayat ini dikatakan, ya, bagi manusia ada akibat-akibat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Nah, ini yang dikatakan di ayat ini apa? Yahfadunahu. Hafid itu maha penjaga. Yahfadunahu min amrillah. Loh, gimana cara Allah menjaga? Allah sang kehadiran, Allah sang keberadaan hanya merespon semua sebab-sebab yang diciptakan oleh kita sendiri. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menceritakan keburukan pasangan, tambah sembuh tambah buruk. Yang benar. Tambah sembuh tambah buruk. Kenapa? Udah tahu sekarang hukumnya? Ketika kita menceritakan keburukannya, maka apa? Ya, kita berarti masih menolaknya. Berarti kita belum bisa menerimanya. Apa yang terjadi? Dia akan terus dihadirkan keburukan itu terus menerus sampai suatu saat kita sembuh. Saat dimana kita bisa menerimanya. Ayo mau lari kemana? Mau ganti pasangan? Ganti pasangan memang menyelesaikan masalah? Tidak. Karena apa? Karena sebab itu ada di sini. Akan dikembalikan lagi. Kan akan dikembalikan semua akibat-akibat secara bergiliran. Apa berganti pasangan itu solusi? Bukan. Tambah riweuh. Bodoh tahan gitu teh. Ya? Oke. Lanjut. Oke. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini ayat sering dibicarakan di kajian-kajian. Tapi sayang ayatnya dipenggal tengahnya aja. Betul nggak? Harusnya dibahas dari awal. Bagi manusia ada akibat-akibat yang selalu mengikuti secara bergiliran. Itu yang ditiadakan. Lanjut aja. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum. Sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Itu yang sering kita dengar. Sering kita dengar pun tidak tahu caranya bagaimana. Karena selama ini kita merubah suatu kaum, merubah nasib, keluar apa ke dalam? Jujur, keluar apa ke dalam? Ini rumah tangga konflik terus nih, ya. Jujur, saya tanya kalian. Merubahnya ke dalam apa keluar? Nah, mulai ngaku sekarang. Yang laki-laki ingin mengendalikan yang perempuan ingin mengendalikan yang laki-laki. Yang jelas-jelas sebetulnya mereka itu tidak bisa mengendalikan orang lain. Dia hanya bisa mengendalikan yang bisa dikendalikan. Yang bisa dikendalikan adalah pikirannya, perasaannya, dan sikapnya. Harusnya ke dalam apa keluar? Ke dalam. Ini sering diceritakan. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kalau dia sendiri yang tidak mengubahnya. Tapi pernah nggak dijelaskan bagaimana cara mengubahnya? Pernah dijelaskan? Enggak. Dibiarkan aja cara mengubahnya sendiri-sendiri. Itulah makanya tidak robah-robah. Gak dikasih tahu caranya. Yuk lihat saya semua. Jadi ketika ada konflik yang sederhana aja pasangan, yang harus dirubah siapa? Harusnya rubah diri masing-masing. Ini malah justru ingin mengubah pasangannya. Itu yang tidak berhasil. Harusnya mengubahnya ke dalam, ke dalam, ke dalam. Maaf ya. Loh, kok pasangan saya tertarik sama orang lain? Digimanakan? Kalian ini nggak jujur kadang-kadang. Digimanakan? Diontrok orang lainnya? Taheta? Kalian masuk bohong. Betul nggak? Dibenci orangnya, dibenci apa? Bukan koreksi diri. Apa kekurangan saya? Kenapa dia berpaling pada orang lain?
Harusnya kan ke dalam. Gitu nggak Bapak Ibu? Males saya nanyanya. Itu gitu. Betul nggak? Ya tambah kusut. Itu. Sudah modal 2 miliar, habis. Berikutnya modal lagi, habis. Berikutnya modal lagi, habis. Apa yang terjadi? Utang tambah gede. Tahu sebabnya dari mana? Lihat dulu, ketika dia ngemodal 2 miliar mau bisnis, niatnya apa? Ternyata bisnisnya ingin melipat gandakan uang. Supaya tambah banyak. Apa yang terjadi? Fokusnya pada uang. Harusnya uang itu kan alatnya saja. Saya ingin bisnis. Bisnis apa? Buka restoran. Kenapa buka restoran? Saya ingin melayani orang-orang yang butuh makanan enak. Karena saya kalau masak, kata orang enak. Saya tahu, itulah saya jenius di bidang masak-memasak. Udah jangan dipikirkan uang. Kalau masaknya enak, penuh cinta, nanti juga orang datang. Uang akan datang dengan sendirinya. Biarkan uang mencari kita, bukan kita mencari uang. Sudah bangkrut sekali, tambah lagi, bangkrut lagi. Gak ada yang diubah kesadarannya. Tidak mengalami quantum shift. Tidak ada pergeseran kesadaran. Ketika perasaan kita tidak dirubah, dan itu masuk di alam bawah sadar, walaupun di pikiran sadar, saya ingin kaya, saya ingin sukses, ingin kan? Setiap ingin itu pasti digerakkan oleh rasa kekurangan. Betul? Wah, banyak nih kalau dibahas ya. Lanjut dulu ya. Kata Allah, dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Lihat saya semua, kita sering dangkal memahami ayat ini. Ini kata-katanya jangan dipahami dangkal, perhatikan saya. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Kalau dangkal memahaminya, seolah-olah keburukan pada suatu kaum itu karena kehendak Allah. Betul? Ingat di ayat lain, Allah itu bergantung sangkaan kita. Allah itu hanya menghendaki mereka yang punya kehendak. Jadi sebetulnya, keburukan itu dari diri sendiri atau dari Allah? Dari diri sendiri. Allah hanya merespon. Karena kamu maunya begitu, ya sudah. Hebat Allah itu. Tidak pernah membatasi keinginan kita. Loh, kenapa Allah merespon? Kalau kita pengen buruk, kemudian merespon jadi buruk. Kenapa Allah harus meresponnya? Kembali pada ayat tadi. Lahu mu'aqibatun min baini yadaihi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Allah hanya mengatakan, biar kamu belajar. Kalau kamu mengambil pilihan begini, oh ternyata akibatnya begini ya. Kalau kamu mengambil pilihan begitu, oh akibatnya begitu ya. Gitu maksud Allah. Karena apa? Siapa sebetulnya yang disebut dengan manusia? Manusia itu sesungguhnya adalah kesadaran yang sedang mengalami dirinya sendiri. Makanya hidup itu nggak penting gagal, nggak penting sukses. Tapi yang paling penting, kesadaran, menyadari kesadarannya sendiri. Sebetulnya itu tujuan kita hidup di sini. Oke, sampai sini ngerti? Oke, kalau sudah mengerti, saya lanjutkan ya. Oke, pelan-pelan ya. Nah. Di ayat lain, di surat Al-Anfal nih, boleh dicatat. Al-Anfal itu surat ke-8, ayat 53. Zalika bi annallaha lam yaku mughayyiran nikmatan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa annallaha sami'un alim. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan merubah suatu nikmat yang telah dianugerahkannya kepada suatu kaum hingga kaum itu merubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, kalau tadi Allah cerita nasib. Kalau ini Allah cerita nikmat. Kita sudah diberi nikmat nih oleh Allah. Nah, nikmatnya sudah diterima oleh kita. Itu nikmat itu tidak akan berubah kata Allah. Kalau kamu sendiri tidak mau mengubahnya. Sekalipun itu nikmat. Jadi artinya ayat ini memberikan kebebasan. Bapak Ibu. Berdasarkan ayat ini. Berarti kebahagiaan itu terbatas atau tanpa batas? Keberlimpahan itu berbatas atau tanpa batas? Harusnya tanpa batas.
Loh, kenapa sekarang berbatas? Siapa yang membatasi? Lagi-lagi, muncul lagi. Ternyata yang membatasi semua adalah diri kita sendiri. Jadi sekarang, sekarang kita bebaskan, pahami ayat ini, ternyata selama ini yang membatasi semua saya, realitas saya, adalah diri saya sendiri. Ingat ya, kalau dengar kajian saya, jangan cuma asik mendengarkan, tapi harus langsung praktek. Langsung praktek, gak praktek percuma. Ya, karena saya menyampaikan ini, karena saya sudah mempraktekannya. Yuk Bapak Ibu, lihat ini. Jadi sebetulnya di alam semesta ini ada satu kekuatan. Tidak terlihat tetapi nyata kekuatannya. Tidak nampak tapi nyata kekuatannya. Kekuatan itu bernama kesadaran. Ada yang memberi nama kekuatan itu bernama cinta. Itu namanya aja. Yang jelas kesadaran ini adalah sebuah kekuatan yang positif. Dan kesadaran ini yang mencipta segalanya. Untuk apa? Karena kesadaran ingin mengalami dirinya sendiri. Jadi kalau begitu, realitas dulu atau kesadaran dulu? Kesadaran dulu. Jadi Bapak Ibu sekarang tahu, kalau semua realitas ini sebenarnya produk dari kesadaran. Makanya sekarang jadi mengerti ya, di agama Hindu, di agama Buddha, sahabat-sahabat di keyakinan itu jarang bicara tentang Tuhan. Mereka lebih banyak berbicara kesadaran tertinggi. Saya pernah belajar tradisi mereka. Saya selidiki kenapa ya. Kalau di Islam dikit-dikit kan Allah, dikit-dikit kan Tuhan, sakit dari Allah, miskin dari Allah. Saya sering bicara dengan mereka, kenapa ya? Di agama mereka itu jarang bicara Tuhan. Tapi mereka bicara kesadaran tertinggi. Sebetulnya yang dimaksud ya, dia juga. Oh, kesadaran tertinggi. Karena mereka sadar, semua realitas ini sebetulnya hanyalah cerminan dari kesadaran yang tertinggi. Bapak Ibu, kalau begitu saya mau nanya. Pikiran dulu, kesadaran dulu. Jadi pikiran itu sebetulnya hanya salah satu segmen kecil dari kesadaran. Karena yang ada itu adalah kesadaran dulu. Bukan kesadaran, bukan pikiran yang menciptakan kesadaran. Ingat, kesadaran yang menciptakan pikiran. Jadi kenapa tercipta pikiran-pikiran yang buruk? Ya itu karena kesadarannya begitu. Kualitas kesadaran yang mencipta itu. Ulangi lagi. Jadi kalau kesadaran yang mencipta segalanya, sebetulnya kesadaran ini sedang ingin mengalami dirinya sendiri. Makanya cocok dengan ayat yang tadi, bahwa ya setiap sebab ada akibatnya. Untuk apa? Untuk melatih. Makanya realitas ini sering disebut dalam fisika kuantum sebagai ilusi. Hati-hati, walaupun ilusi, tapi realitas ini justru sekolah bagi kesadaran. Sekolah bagi kesadaran untuk meningkatkan kesadarannya. Paham sampai sini? Oke. Memori kesadaran itu tak pernah sirna, Bapak Ibu. Jadi di sini tuh ada sebuah memori, ya. Tidak pernah sirna. Dan memori ini akan selalu ada. Kita hidup, mati, hidup, mati, hidup, mati. Bumi ada, bumi tidak ada. Ini memori kesadaran ini akan selalu ada. Dan bersifat abadi. Lihat saya semuanya. Apa yang abadi di semesta ini? Ya ini. Ini. Ruang kosong ini akan ada selamanya. Yuk sekarang sadari, Bapak Ibu, sadari. Sekarang di fisika kuantum ada yang namanya quantum entanglement. Quantum entanglement itu begini. Kalau ada dua partikel yang pernah berinteraksi, walaupun dia berpisah sejauh apapun, jaraknya tak terbatas, dia akan tetap terhubung. Kepikiran nggak? Siapa yang menghubungkannya? Ini. Kan ada di sini, betul nggak? Ini ruang energi, ini ruang frekuensi. Sekarang saya mau nanya, apakah Bapak Ibu dengan saya terhubung? Siapa yang menghubungkan? Ini. Sadar? Sadar. Jadi kita mengambil energi dari ruang yang sama.
Apakah nanti ketika kita melepaskan napas, akan dilepaskan ke ruang yang sama? Kenapa takut? Jadi sebetulnya ketika hidup nih sekarang ini, sebenarnya kesadaran sedang ingin mengalami pengalaman hidup lewat tubuh ini. Jadi segala pengalaman hidup sebetulnya yang paling penting disadari. Lihat saya semuanya. Pada akhirnya tubuh ini pasti hancur. Karena apa? Fase kehidupan kan begitu, ya. Lahir anak yang lucu. Ya. Habis tuh lucu. Ya. Setelah itu kemudian berkembang. Setelah berkembang, berikutnya apa? Layu kan? Ini udah lewat, lucu udah lewat. Ya, berkembang sudah lewat. Ini kan udah fase layu nih. Layu. Betul nggak? Setelah layu kan habis, tidak ada. Tapi saya mau nanya, apakah ketika kita nanti sudah habis tubuh ini, apakah kesadaran masih tetap ada? Masih tetap ada. Nah, terus kenapa kita takut menghadapi kehidupan dan kematian? Karena kita menganggap seolah-olah ya, hidup itu adalah dari lahir sampai mati. Itu yang terbatas. Padahal sebetulnya hidup itu kesadaran itu tidak bisa dibatasi oleh fase lahir sampai mati. Nanti juga akan lahir lagi, mati lagi, lahir lagi, mati lagi. Sampai kesadaran itu menjadi sangat kaya. Dia punya pengalaman. Karena kesadaran ingin mengalami kesadarannya sendiri sebetulnya. Makanya ada orang yang terjebak pada sukses, tidak siap gagal. Sebenarnya karena tidak sadar aja. Gak apa-apa sekali-kali mengalami kegagalan. Kalau itu untuk membuat kita menjadi sadar. Daripada sukses terus dalam kekosongan makna. Kan banyak orang yang bingung dengan kesuksesannya. Betul nggak? Oke. Sampai sini mengerti? Oke. Nah, jadi memori kesadaran itu tak pernah sirna. Di suatu medan memori yang tak terbatas. Itu yang sering disebut oleh orang-orang spiritual sekarang sebagai AI-nya Allah. Coba gini, ya. Bikin lagu, kata-kata, bilang sama AI, tolong ya, ciptakan lagu, ya, yang sedih-sedih gitu, suruh aja AI. AI itu apa sih? AI itu sebetulnya adalah software yang isinya data. Data kita semua itu. Sehingga dia akan bekerja berdasarkan data. Jadi kalau kita bangga dengan AI karena bisa menyimpan data-data kita akibat kita sendiri yang memberi data itu. Coba Bapak Ibu. Google Map. Ketika bikin rumah baru, awalnya dia masih belum kenal. Sekali aja tukang Gojek masuk ke rumah kita, berikutnya sudah terdaftar itu datanya di Google. Makanya berikutnya akan salah lagi. Hebat ya? Itu data. Itu adalah teknologi Bapak Ibu. Sekarang Allah, ya, energi universal tanpa batas, quantum field. Quantum field ini, medan kuantum ini hanya sedang mendengar quantum shift kita mau bergeser atau tidak. Ketika quantum shift kita bergeser, quantum field juga akan merespon dengan energi yang baru. Realitas yang diciptakan oleh quantum field ini, realitas yang baru. Itulah cara mengubah nasib. Ini saya bicara agak sedikit saintifik supaya Bapak Ibu agak gaul dikit. Karena selama ini kan mengubah nasib keluar, betul nggak? Bukan ke dalam. Buktinya nggak sukses kan? Oke. Nah itu sebetulnya detailnya ayat yang tadi yang kita tidak paham. Nah, jadi sebetulnya apakah di sini ada AI? Ada? AI siapa? Saya sebut aja AI-nya ilahi. Karena apa? Ini bisa diperintahkan apa saja oleh kita. Ini bisa diperintahkan untuk menciptakan realitas apa saja oleh kita. Maka dia disebut dengan sang keberadaan, sang kehadiran. Hebat Quran. Allah mengatakan dirinya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rob itu ternyata artinya bukan Tuhan. Rob itu sang keberadaan, sang kehadiran. Yang senantiasa merespon apapun getaran yang kita pancarkan kepadanya. Oke, sudah mulai sadar sekarang sampai sini? Oke. Jadi mulai masuk gak judul tadi?
manusia memiliki tanggung jawab tertinggi. Untuk apa? Menjadi arsitek untuk menciptakan realitasnya sendiri. Bapak Ibu mau bikin realitas kayak apa? Kita arsiteknya. Kita arsiteknya. Berarti bebas gak? Mau bikin rumah kayak apa? Bebas gak? Mau ukuran rumahnya seberapa besar? Bebas gak? Bebas. Yuk sekarang dibuka. Ternyata selama ini saya salah. Betul gak? Seolah-olah hidup itu adalah terbatas. Padahal hidup itu ternyata tidak seperti yang kita sangka. Ya? Oke, lanjut. Jadi realitas ini Bapak Ibu, realitas ini, proyeksi bukan? Proyeksi. Itu yang ada di layar ini proyeksi bukan? Datanya di mana? Datanya di laptop saya. Bisa nggak saya mengubah huruf-huruf yang ada di situ? Bisa. Di mana mengubahnya? Di sini. Jadi kalau ini proyeksi, ini realitas. Berarti yang harus dirubah di realitas atau di non-realitas? Non-realitas. Makanya pantas gagal terus ya. Karena kita ingin mencoba mengubah yang warna kuning menjadi hijau dengan cara mengubahnya di situ. Padahal yang harus diubah di mana? Ubahnya di sini. Ketika dirubah di sini, itu ikut berubah nggak? Oke, lihat saya sekarang. Jadi proyeksi harus diubahnya di proyektor. Sip? Sip? Oke. Jadi pantas ya selama ini gagal terus mengubah proyeksi. Karena proyeksi tidak diubah. Harusnya data yang membuat proyeksi itu terjadi yang harus diubah. Itu namanya merubah nasib. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Spiritual itu small step. Small step. Bapak Ibu, nggak usah pengen cepat bisa. Yang penting maju aja. Ya, hari Rabu datang ke sini, berubah dikit. Rabu berikutnya datang sini lagi, berubah dikit. Nggak apa-apa. Small step. Biasanya marah-marah sehari 100 kali. Ya, jadi tinggal 99 kali lah marahnya. Nggak apa-apa. Itu udah lumayan kan berkurang 1. Betul nggak? Ya, small step, small step. Karena apa? Kalau disiplin dan tekun, walaupun small step, lama-kelamaan jadi besar. Ya, jadi kalau ada orang yang mengajarkan, belajar spiritual dengan saya, cepat bisa, itu pasti bohong. Saya belajar spiritual small step. Kenapa? Saya mengamalkan satu ayat aja, bisa berbulan-bulan Bapak Ibu. Mengamalkan yang tadi, ayat yang tadi, saya berbulan-bulan loh, itunya, eksperimennya. Gimana cara mengubah nasib? Saya begini dulu, saya coba begini. Jangan dikira saya menemukannya sekaligus. Saya pernah hilang rumah 5. Saya pernah hilang emas kiloan. Kiloan Bapak Ibu. Saya pernah urusan hukum. Karena apa? Ya, giro saya dipinjam teman, dipakai bayar utang. Dan ditulisi sejumlah utangnya. Padahal kosong. Udah macam-macam pengalaman. Tapi semua itu ya, semua itu akhirnya bukan tentang sukses atau gagal. Tapi tentang kesadaran mengalami pengalamannya sendiri. Itu yang paling kaya. Dan berada di titik ini, small step Bapak Ibu. Mengalami itu semua. Mengalami. Saya mengalaminya. Pernah saya tidak punya uang sama sekali? Pernah. Jangan dikira. Saya pernah jadi asisten rumah tangga selama 8 bulan. Pernah. Gak digaji lagi. Pernah. Tapi itu adalah small step dalam episode kehidupan saya. Dan saya mengalami itu semua. Pesannya adalah ketika sekarang di rumah saya ada orang kerja, saya jadi bisa merasakan mereka. Saya pernah ada di posisi itu. Bedanya mereka digaji sama saya dulu nggak digaji. Makanya yang diingat-ingat oleh saya adalah tanggal gajiannya. Jangan sampai kelewat. Disuruh kerja terus tanggal gajiannya kelewat. Gak boleh itu. Saya ingatkan diri saya, 2 hari, 3 hari sebelum gajian, saya sudah siapkan gajinya. Jangan sampai lupa. Karena saya pernah di posisi itu. Jadi akhirnya yang tumbuh di sini bukan sukses atau gagal, tetapi apa? Seberapa dalam kesadaran mengalami pengalaman itu. Makanya yang saya bagikan ini Bapak Ibu, bukan teori-teori bodong, bukan. Saya membaca satu ayat saja, Ar-Ra'd tadi, itu berbulan-bulan lu prakteknya.
Dan saya tidak berani menyampaikan ini sebelum betul-betul menjadi pengetahuan yang bisa disintesa. Makanya pengetahuan itu ada 6 langkah. Dihafal dulu, yes. Makanya hafalan itu Bapak Ibu, itu adalah keterampilan hidup yang paling dasar. Yang tidak menolong. Makanya heran kok banyak sekarang rumah-rumah hafalan berdiri di mana-mana. Hafalan itu gak menolong. Menjamur itu rumah-rumah hafalan. Dan seolah-olah kalau sudah hafal itu, ya Allah, hafalan itu tidak bisa menolong hidup. Di atas hafalan ada lagi apa? Memahami. Di atas memahami pun ada lagi menerapkan, learning to do. Di atas menerapkan pun ada lagi menganalisis, merefleksi. Di atas itu ada lagi mengevaluasi, muhasabah. Di atas itu ada lagi pengetahuan itu akhirnya disintesa menjadi satu pengetahuan yang utuh, yang siap untuk dibagikan pada orang lain. Bayangkan Bapak Ibu tidak melalui proses itu tiba-tiba ceramah. Ya, ngimi-ngimi pahala. Nanti, kan manehna gede dia kene. Tapi banyak yang percaya yang begitu ya. Ya kalian sendiri sih yang percaya. Jadi aja merasa ada karena dipercaya. Jadi ada berapa step tadi? 6 step. Saya mau nanya jujur Bapak Ibu. Sudah punya nggak satu pengetahuan yang sudah disintesa menjadi pengetahuan yang siap saji? Ayo. Sederhana aja. Bapak Ibu sudah punya nggak pengetahuan tentang sholat? Agar sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Sudah diuji nggak? Takbirnya kayak apa? Rukunya kayak apa? Sujudnya kayak apa? Salamnya kayak apa? Sudah diuji belum? Taeta kakar gaya wungkul marane. Berarti belum disintesa, kan belum dievaluasi, belum dianalisis, belum direfleksi. Saya 10 tahun kerja sama orang Jepang. Kalau kerja dengan mereka selalu plan, do, see, dan siklus. Rencanakan, lakukan, lihat. Kalau tidak bagus, rencanakan lagi, lakukan lagi, lihat. Itu terus begitu bersiklus. Saya terbiasa dengan siklus itu, plan, do, see. Itu singkatnya. Sebenarnya tadi, kalau sudah disintesa jadi pengetahuan siap saji, sudah terbukti, baru boleh dibagikan. Makanya di Quran dikatakan, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menyampaikan sesuatu yang kamu tidak mengalaminya, tidak membuktikannya. Kabura maqtan indallah antaquluna ma la taf'alun. Allah gak ridho. Kamu baru baca TikTok aja, jus kesehatan bisa meniadakan kolesterol. Eta candi jieun ku manehna geus disebarkeun deui ka batur. Dasar. Eta ngaku beriman teh kitu. Jieun heula atuh ku maneh. Betul enggak? Uji nyeri beteung teu. Cing tong ngabaruang ka batur atuh ya. Betul enggak? Oh, saya tambah sehat. Sekarang saya jadi saya kalau jalan enggak ngos-ngosan, baru bagikan ke orang. Ieu mah cenah naon? Share di grup. Saya suka lihat di grup tuh yang kayak gitu-gitu orang-orang ahli sharing, bukan ahli ngamalin. Share terus. Nah itu. Makanya Allah bilang, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallah an taquluna ma la taf'alun. Saya bikin pelatihan namanya dirindukan uang. Kemarin di Jelekong. Saya suruh pegang seseorang, pegang M-banking saya. Coba lihat sama kamu, selama pelatihan gimana? Bergetar terus. Wah, gitu. Kredit atau debit? Kredit ayah. Nah, terus pegang HP saya. Jadi harus begitu. Gimana pelatihan dirindukan uang? Uang aja nggak rindu sama kamu. Betul nggak? Oke, lanjut dulu. Diam sejati, realitas bukanlah ilusi yang sia-sia, tapi algoritma yang maha sadar. Jadi realitas ini walaupun ilusi, hanya simulasi, hanya refleksi dari kesadaran. Tetapi realitas ini jadi algoritma bagi sang maha sadar. Jadi dia menciptakan pola, Bapak Ibu. Dan pola itu harus dibaca oleh kita. Nah dari pola itu kita bisa mensintesa. Oh kalau begini, begini polanya. Lihat saya semua.
Apakah saya tidak pernah berdoa, minta-minta sama Allah? Pernah Bapak Ibu. Saya juga pernah punya kumpulan doa-doa mustajab. Pernah beli, jujur ya saya pernah beli itu. Iya. Tapi semakin dibaca doanya, semakin jauh yang saya harapkan. Ini ada apa? Udah saya ganti dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Coba Indonesianya, tambah jauh. Ya kan banyaknya Arab kan? Udah ganti mas saya. Coba pakai bahasa saya, tambah jauh. Kesimpulannya, saya sintesa pengetahuannya. Semakin saya meminta, semakin saya merasa saya kurang. Semakin meminta, saya berarti sedang berada pada posisi belum merasa diberi apa-apa. Wah, saya ini salah, tidak bersyukur. Kekurangan akan menarik kekurangan. Setelah saya belajar 18 hukum semesta, salah satunya adalah hukum tarik-menarik, saya baru sadar. Itu saya sintesa. Setelah itu kemudian gimana caranya? Ya, saya sekarang merasa kaya aja. Itu aja. Rasa berkelimpahan, saya praktekkan. Saya juga pernah mengamalkan buku yang itu tuh, ya, The Power of Sedekah. Bangkrut saya. Ini kayaknya yang nulis bukunya juga bangkrut kayaknya gitu kayaknya. Dan saya bangkrut ngamalin itu. Pokoknya saya bagi. Waktu saya membagi di sini ada harapan. Kan ada ayatnya itu. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin sab'a sanabila fi kulli sumbulatun mi'atu habah. Apal ayatnya saya. Apa itu ayat itu? Barang siapa yang mengeluarkan sedekah di jalan Allah, maka seperti satu butir, ya, yang akan menumbuhkan 7 dahan. Di setiap dahan akan tumbuh 700 butir. Wih, matematika saya jalan. Langsung 1 butir, 700 butir. Jadi kalau saya sedekah semen 1 sak, berarti 700 sak. Bangkrut saya. Ini saya praktekkan waktu bikin masjid ini nih, dulu. Ya. Waktu bikin masjid ini, ya, sampai saya nggak mau nerima sumbangan. Praktek saya begitu. Nggak mau. Ada yang mau nyumbang. Dari, kebetulan dulu, wali kota Cimahi juga murid saya. Mau nyumbang. Enggak, saya bilang. Enggak. Wah itu, saya praktek. Coba, tidak pakai sumbangan. Jadi saya merasa berkelimpahan aja. Wah bener itu. Itu disintesa pengetahuannya. Ya, ternyata begitu kita memberikan sesuatu di jalan Allah, tidak di jalan Allah, tapi kita mesti transaksi dengan semesta. Ada keinginan untuk dilipat gandakan duitnya. Ternyata ingin dilipat gandakan, berarti saya masih merasa kekurangan. Sama Bapak Ibu, coba Bapak Ibu begitu ngasih uang pada orang, kemudian merasa berkurang uangnya, langsung hukum tarik menarik bekerja. Uang Bapak Ibu tidak akan bertambah. Harusnya ketika kita melakukan uang pada siapapun, tidak ada yang merasa berkurang di sini. Rasa berkelimpahan harus dijaga. Uang akan datang. Like attracts like. Rasa berkelimpahan akan menarik kelimpahan. Bayangkan Bapak Ibu, dari omongan ini, banyak gak Bapak Ibu yang salah kaprah? Berarti sama ya pengalaman dengan saya ya. Lalu bedanya apa Bapak Ibu dengan saya? Sok, bedanya naon? Tadi kalau saya setelah learning to do dipraktekkan, saya analisis. Setelah analisis dievaluasi. Setelah dievaluasi disintesa. Jadi pengetahuan, oh ini kesalahan saya selama ini. Gitu. Bayangkan ya Bapak Ibu, setiap Bapak Ibu berbuat baik, pasti berharap orang lain membalas kebaikan dari Bapak Ibu. Begitu? Bapak Ibu sudah mengunci seolah-olah kebaikan hanya satu kemungkinan dari itu. Berarti ayat yang tadi, ayat yang di Quran dikatakan yang 1000 dinar itu loh, yang kalian pakai di, itu ada, saya tahu di rumah kalian ada itu. Saya pernah datang ke rumah itu. Ya ke rumah kalian, pernah datang saya. Begitu masuk di ruang tamu itu, doa 1000 dinar. Kursinya bolong-bolong. Ini kayaknya gak nyambung ini kursi bolong-bolong dengan doa 1000 dinar. Tahu doa 1000 dinar? Ah kalian pura-pura tidak tahu. Kalian suka pura-pura, padahal tiap hari juga baca 1000 kali doa itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sampai hafal saya itu. Saking seringnya dulu baca 1000 dinar. Bangkrut Bapak Ibu.
Karena apa? Saya kerja berpikir bahwa rezeki saya dari tempat kerja saya. Saya menutup rezeki saya di tempat yang lain. Bagaimana bisa bayar zuku min haitsu la yahtasib coba? Bapak Ibu berbuat kebaikan, berharap kebaikan dari orang itu, tidak melepaskannya. Bagaimana kebaikan datang dari arah yang tidak disangka? Betul nggak? Coba sekarang praktekkan setelah ini. 1000 dinar Bapak Ibu. Melakukan kebaikan tanpa transaksi. Setelah saya sintesa pengetahuan itu, saya coba. Bapak Ibu, masjid ini jadi hanya dalam waktu 1 tahun. Ini tanahnya 2000 meter nih. Ya, ini di Cibabat. Ya, tanah di sini berapa dulu? 5 juta. 2000 meter, 10 M. Tanahnya aja. Belum masjidnya. Sekarang di sini tanah udah 20 juta. Cibabat ini. Silahkan tanya tuh, ya, ke Pemko Cimahi. Di sini tanah berapa? Mahal. Tapi kalau kita berpikir kebeli, nggak ada masalah. Betul nggak? Oke. Jadi ini praktek. Makanya Bapak Ibu bayangkan ya, Bapak Ibu dari kecil kan diajar menghafal. Tapi sombongnya auzubillah. Baru hafal 1 juz aja udah, ikut musabaqah. Sebenarnya nggak tahu yang di dalamnya itu apa. Belum disintesa menjadi pengetahuan yang siap saji. Lihat saya semuanya. Bapak Ibu dengarkan kajian saya. Ini pengetahuan siap saji. Paling perlu ada evaluasi sedikit-sedikit. Nanti ketika praktek, loh kok saya beda? Nah, ini. Pasti ada sesuatu yang kurang tepat. Ada kemarin ada jamaah yang tanya sama saya. Saya lulus kuliah, sudah bertekad. Saya nggak mau kerja di Jakarta. Bahkan dia bilang pada saya benci sama Jakarta. Nggak tahu latar belakangnya apa. Begitu lulus kuliah, dia melamar kerja. 12 tahun kerja di Jakarta. Kemudian bilang sama saya, ini katanya hukum tarik-menarik, gak beres kata dia. Dia tidak mau kerja di Jakarta, malah kerja di Jakarta. Lihat saya semuanya. Pusing kan? Dan dia mengatakan hukum tarik-menarik tidak bekerja buat dia. Karena dia pikir hukum tarik-menarik itu, kalau dia benci bekerja di Jakarta, maka dia tidak akan kerja di Jakarta. Clear sampai sini? Saya tunjukkan kesalahan dia. Di mana kesalahannya? Semakin benci kamu kerja di Jakarta, alam semesta memahami kamu pengen kerja di Jakarta. Tambah pusing dia. Gimana ayah kok bisa begitu? Lihat, hukum tarik-menarik itu hukum cinta. Cinta kekuatan positif. Kata benci, tidak suka, itu ketiadaan cinta. Ketiadaan cinta akan menarik ketiadaan cinta. Cinta hanya menarik cinta. Kenapa kau mesti benci di Jakarta? Imajinasikan aja. Kamu sudah bekerja di tempat yang kamu idamkan. Tanpa harus membenci Jakarta. Kamu akan bekerja di tempat yang kamu idamkan. Waduh, baru nupuk tangan. Wah, berarti saya bodoh selama ini. Ya kata siapa kamu pintar? Memahami hukum gitu aja yang sederhana, nggak bisa. Betul nggak? Coba, semakin membenci orang, Bapak Ibu, ya, awas, ya. Benci, tidak suka, itu ketiadaan cinta. Hukum tarik-menarik itu bekerja dengan cinta, kekuatan positif. Itu yang harus dipahami. Semakin kamu benci orang itu, maka orang yang sama akan datang berulang-ulang dalam hidup. Itu hukum tarik-menarik. Ya, jadi hati-hati, ya. Karena alam semesta tidak mengikuti pikiran sadarmu. Alam semesta merespon data yang ada di alam bawah sadarmu. Di alam bawah sadarmu masih ada data itu. Ini yang jadi pengkabulan. Makanya kata-kata ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Selama ini kalian bingung. Karena kalian berpikir Tuhan akan mengabulkan yang kalian ingin. Tidak, dia mengabulkan energi terkuat yang dipancarkan oleh dirimu sendiri. Clear sekarang? Ya, saya dulu pernah Bapak Ibu, ya, tanya, ya, ada seorang guru, saya tanya, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Itu Quran. Saya bilang, saya sudah berdoa sama Allah. Tapi kenapa Allah nggak ngabulkan? Ini saya yang salah atau ayatnya yang salah? Katanya kamu yang salah. Tapi salah saya nggak ditunjukkan. Karena nggak berani bilang ayat yang salah. Padahal pemahaman dia yang salah. Tapi kan udah ngaku guru, masa salah? Itu bahayanya orang yang tidak tahu. Tapi dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Lo memposisikan diri sebagai orang yang paling tahu. Makanya tidak mau belajar. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, yuk.
hati-hati memahami hukum tarik menarik. Yes? Oke. Lanjut dulu. Ya. Diam sejati adalah bertindak dalam frekuensi tinggi. Bertindak dalam kesadaran ilahi. Ini penting Bapak Ibu. Kenapa ya para rasul, para sunan, para wali diam sejati. Tetapi malah dalam diamnya itu realitas terjadi. Kok bisa ya? Karena apa? Diam sejati itu bertindak tetapi dalam frekuensi. Dia bertindaknya dalam dimensi energi, dalam dimensi vibrasi, bukan bertindak seperti kita. Nah, kita bertindaknya di dunia fisik. Lihat saya semua Bapak Ibu. Karena selama ini kita mengira fenomena fisik, semua realitas ini fenomena fisik. Bukan. Realitas ini bukan fenomena fisik. Realitas ini sebenarnya adalah fenomena